Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atas nama Iputu Wirat Aditya Wibawa, Iputu Citra Gatra, dan saya sendiri IKD Edi Dharma Saputra. Baik, di sini kami membahas tentang yang pertama pengetahuan dan nilai, dan juga yang kedua pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Teori pengetahuan dan nilai. Di sini saya membahas tentang teori pengetahuan, yaitu ada epistemologi, ontologi, dan juga ada aksiologi. Epistemologi memiliki beberapa metode, yaitu metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan juga metode dialektis. Dan ontologi adalah pengetahuan arus dari fakta yang real. Ontologi sendiri tidak bicara tentang suatu hal yang tidak terjadi. Sedangkan aksiologi adalah teori tentang penilaian. Dan juga memiliki beberapa metode-metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, metode empirisme, yaitu metode dalam filsafat yang mendasarkan cara memperoleh pengetahuan dengan memulai pengalaman. Yang kedua, metode rasionalisme, yaitu bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide kita dan bukannya di dalam diri barang sesuatu. Yang ketiga, metode fenomenalisme, yaitu cara membuat uraian tentang pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran. Yang keempat, intuisionisme, yaitu satu saran untuk mengetahui secara langsung pengetahuan yang diperoleh dengan jalan pelukisan. Dan yang terakhir ada dialektis, yaitu tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode penuturan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini melanjutkan presentasi dari Edi tentang teori pengetahuan dan nilai. Ada teori nilai aksiologi. Di sini dibagi jadi dua, yaitu objektivisme dan subjektivisme. Arti dari objektivisme yaitu penilaian terhadap sesuatu yang dilakukan apa adanya sesuai keadaan objek dan nilai. Arti subjektivisme yaitu penilaian terhadap sesuatu di mana dalam proses penilaian terhadap unsur intuisi atau perasaan. Ada 4 pendekatan etika. Yang pertama, teori nilai intuitif, yang artinya yaitu nilai ditentukan melalui intuisi karena ada tatanan moral yang bersifat baku. Yang kedua, teori nilai rasional, yang artinya yaitu nilai yang bersifat objektif dan murni independen dari manusia. Yang ketiga, teori nilai alamiah, yang artinya yaitu manusia diciptakan bersama dengan kebutuhan dan hasrat yang dialaminya. Terakhir, teori nilai emotif, yaitu menentukan konsep nilai dengan status kognitif. Nah, di sini akan dilanjutkan lagi dengan Wirat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Wirat Aditya Wibawa, NIM 202009004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang saya bawakan adalah pengembangan nilai untuk peserta didik. Peserta didik dan manusia seutuhnya. Yang pertama itu definisi manusia. Makhluk yang unik yang memiliki cipta rasa dan karsa, dengan daya ciptanya manusia mengatasi persoalan kehidupannya berdasarkan asas-asas penalaran, deduktif, dan induktif. Dengan daya rasa manusia mengatasi kehidupan berdasarkan asas pertimbangan. Dengan daya karsa manusia mengatasi kehidupan
berdasarkan asas-asas etika. Yang kedua, definisi nilai. Perspektif sejarah filsafat. Yang pertama, suatu tema filosofis yang berumur masih muda. Yang kedua ada Kluchon, konsepsi dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi terhadap cara, tujuan, dan tujuan akhir tindakan. Bremel adalah definisi memiliki banyak implikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya. Sedangkan materi ketiga, pengertian pendidikan manusia seutuhnya. Pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Secara rasional, filosofis sistem pendidikan diarahkan pada dua dimensi, yaitu dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Yang terakhir ada materi tujuan pendidikan manusia seutuhnya, yaitu harus dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi yang sudah ada. Yang kedua, harus fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan keadaan. Yang ketiga, harus mewakili kebebasan aktivitas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.